Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CM Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tata nama senyawa. Materi tata nama senyawa ini merupakan materi kelas 10 semester 2 yang mana ada hubungannya dengan ikatan. Ya, kita sudah tahu bahwa untuk ikatan kimia itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen ya. Ternyata untuk senyawa pun nanti bisa diklasifikasikan lagi menjadi ada di antaranya senyawa ion, senyawa kovalen, dan beberapa klasifikasi lainnya. Oke, langsung saja. Nah, sebagai pengantar, di sini kita sudah mengenal garam ya. Nah, di sini ada wacana bahwa ketika sedang membantu ibu memasak di dapur, Ahmad melihat garam dapur tergeletak di atas meja. Ia tahu bahwa garam dapur memiliki rumus kimia NaCl ya. Tapi apa ya nama lainnya garam dapur dalam kimia? Ya, jadi rumus kimianya NaCl. Tapi kalau kamu lihat di komposisi dari kemasan garam itu dia juga ada yang mengandung KiO3 ya. Nah, jadi ada tambahannya selain NaCl juga ada KiO3. Nah, dari rumus-rumus ini harapannya adalah kita nanti bisa memberi nama dari senyawa-senyawa kimia yang umum maupun dari berbagai senyawa baik ion, kovalen maupun senyawa lainnya. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mengetahui konsep pendahuluan tentang tata nama, kemudian nanti ada tata nama dari senyawa ion, ya, ada senyawa kovalen yang mana dan juga senyawa asam, juga ada basa nanti dan tata nama senyawa garam yang mana ini adalah klasifikasinya termasuk dari tata nama senyawa anorganik ya. Nah, selain itu juga kita akan nanti mempelajari tata nama dari senyawa organik beberapa saja karena nanti untuk senyawa organik nanti dibahaskan pada kelas 11 semester 1 pada materi hidrokarbon dan materi-materi di kelas 12 ya. Oke, berikutnya. Nah, tata nama ini tadi secara umum peta konsepnya ya, ada pendahuluan, ada tata nama senyawa ion, kovalen, asam, basa dan garam yang merupakan tadi adalah tata nama aturan tata nama senyawa anorganik, dan kita juga nanti akan membahas tata nama lainnya yaitu tata nama organik ya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan untuk tata nama ya. Di sini kita lihat bahwa ternyata tata nama itu memiliki perkembangan ya, mulai dari penamaan senyawa ya. Awalnya itu dikenal dengan ada nama senyawa trivial ya. Nah, jadi nama senyawa trivial ini adalah penamaan umum yang digunakan jauh sebelum ilmu kimia berkembang ya. Jadi berdasarkan apa nanti penamaan ini bisa berdasarkan nanti dilihat dari warnanya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi untuk tata nama trivial ini dikemukakan oleh seorang kimiawan J.R. Glauber ya, di mana pada abad ke-17 Johann Rudolf Glauber ini menemukan garam natrium sulfat atau Na2SO4 yang dinamai dengan garam Glauber ya, yang dinamai dengan garam Glauber. Nah, kemudian ada juga senyawa lain ya, di sini ada senyawa FeCN6H2O ya. Nah, ini nama senyawanya malah diberi penamaan Persian biru ya. Ini dilihat berdasarkan warnanya dia biru ya, disebut dengan Persian biru. Kemudian ada senyawa lain ya yang didasarkan pada penamaan itu berdasarkan kegunaannya. Kalau tadi berdasarkan warna, berdasarkan kegunaan. Jadi ada 3 klasifikasi trivial ini ya. Dari penemunya, warnanya, dan kegunaan. Nah, misalnya ada Na2CO3. Na2CO3 ini ternyata dia dapat menurunkan kesadahan air. Ya, apa sih kesadahan air? Ya. Jadi air itu ketika memiliki banyak kandungan mineral, ya, baik magnesium ya maupun kalsium, maka dia air itu bersifat sadah. Ya.
Nah, air bersifat sada ini biasanya dihilangkan kesadaannya karena air yang bersifat sada itu dia kurang baik untuk kesehatan. Selain itu juga dia dapat memberikan kerak ya, baik pada kettle maupun pada pipa ya. Sehingga untuk menghilangkan kesadaannya ditambahkan senyawa Na2CO3 ya. Nah, karena manfaatnya ini atau kegunaannya, maka senyawa Na2CO3 ini dikenal dengan sebagai senyawa soda pencuci ya. Nah, itu perkembangan penamaan dari senyawa. Nah, berikutnya ternyata juga ada penamaan secara tradisional ya. Nah, jadi tata nama itu didasarkan pada, kalau secara tradisional itu didasarkan pada komposisi dari partikel itu sendiri ya. Komponennya apa saja pada senyawa itu ya. Misalnya di sini ada senyawa CuSO4 ya. Jadi ini juga dikemukakan oleh J.R. Glauber. Ternyata CuSO4 itu terdiri atas unsur tembaga atau Cu dan sulfat SO4 ya. Sulfat itu SO4. Nah, ya. Nah, jadi ada unsur tembaga dan ada unsur ion sulfat SO4 2- ya. Nah, maka penamaannya adalah jadi CuSO4. Nah, penamaan yang lumrah yang dipelajari secara internasional itu adalah tata nama atau penamaan IUPAC ya. International Union of Pure Applied Chemistry. Itu adalah berupa penamaan secara senyawa secara sistematik yang digunakan hingga sekarang ya. Hal ini disebabkan karena ada beberapa senyawa dengan komponen yang sama ya. Komponen partikelnya itu sama tetapi jenisnya dia berbeda ya. Nah, komponennya sama, misalnya kita lihat ya. Di sini ada dua buah botol ya. Botol A dan botol B, ini dia masing-masing komponennya masing-masing memiliki ada Mn ya, ada O ya, masing-masing memiliki Mn dan O. Tetapi untuk yang A ini dia MnO ya, sedangkan yang B MnO2. Nah, ternyata penamaannya pun berbeda ya. Yang A ini dinamai dengan mangan 2 oksida dan yang B itu adalah mangan 4 oksida. Nah, ini adalah kalau ada oksidanya berarti ini sebenarnya termasuk senyawa garam atau garam yang tergolong oksida karena dia berikatan dengan oksigen ya, atau O. Oksigen atau unsur O. Nah, jadi itu secara umum perkembangan dari penamaan. Nanti kita bisa melihat, oh ini kenapa sih jadi 2, ini kenapa jadi 4. Nanti kita lihat komponennya pada penjelasan senyawa ion ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita memahami mengenai bagaimana sih tata nama senyawa ion, kovalen dan lain sebagainya, ya, kita harus mengetahui dulu di sini ada konsep dasar ya. Ada istilah atom, molekul ya. Jadi ada atom ya. Kemudian ada molekul. Nanti molekul itu dibagi lagi menjadi ada molekul unsur dan molekul senyawa ya. Kemudian ada ion. Nah, sini hendaknya kita harus mengetahui dulu ya, apa sih atom itu ya. Nah, atom itu adalah partikel ya, partikel penyusun unsur ya, penyusun unsur yang masih memiliki sifat dari unsur ya. Misal ada unsur besi ya. Unsur besi kalau kita lihat nih di tabel periode unsur itu dia simbolnya Fe ya. Jadi di dalam Fe ini dia mengandung ya, atau terdiri atas atom-atom besi ya. Terdiri atas atom-atom besi ya. Nah, itu adalah atom ya. Jadi partikel penyusun atom ya. Kemudian molekul ya. Nah, molekul ini kalau atom-atomnya sudah bergabung maka disebut dengan molekul, gabungan dari atom-atom ya.
gabungan dari atom-atom. Nah, berbicara tentang molekul, maka di sini ada istilahnya molekul unsur, ya. Nah, apa molekul unsur? Molekul unsur itu adalah kalau dia gabungannya itu sejenis, ya. Gabungannya sejenis. Misal, ya, ada nih oksigen. Ini molekul nih karena atomnya sudah bergabung, ya. Terdiri atas 2 atom oksigen, ya. Nah, kemudian ada lagi nih, misalnya P4. Nah, ini molekul unsur, ya, terdiri atas 4 atom fosfor, ya. Nah, bagaimana dengan molekul senyawa, ya? Nah, kalau molekul senyawa ini adalah gabungan unsur-unsur yang berbeda, ya. Kalau tadi adalah gabungan unsur yang sejenis, kalau molekul senyawa gabungan dari unsur yang berbeda, ya. Misal yang paling sederhana, ya, H2O, air, ya. Nah, ini molekul senyawa karena dia membentuk senyawa, terdiri atas unsur yang berbeda. Ada H, 2 atom H, dan ada 1 atom oksigen, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini ion, ya. Nah, ion itu sendiri adalah kalau atom, ya, atau gabungan atom, ya. Nah, di sini dia punya ciri khas, ya. Gabungan atom yang bermuatan listrik, ya. Yang bermuatan listrik. Nah, ya. Jadi, kalau atom atau gabungan atom yang bermuatan listrik, nah ini kalian sudah belajar, ya, kalau kelas 10 itu sudah masuk materi tentang elektrolit dan non-elektrolit. Jadi ada larutan yang sifat elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kenapa ternyata ada larutan yang bisa menghantarkan listrik? Karena komponen dari larutan itu adalah yang dia berupa ion-ion, ya. Jadi ion-ionnya itu yang dia dapat menghantarkan listrik atau dia bermuatan listrik, ya. Nah, jadi ion sendiri ada ion bermuatan positif atau dikenal dengan kation, ya. Misal, ya, ada Na+, ya. Ada Mg2+, ya. Kemudian ada juga yang bermuatan negatif, anion, ya. Misalnya ada SO4 2-, ya, kemudian ClO4-, ya. Kemudian ada sini yang bermuatan positif ternyata bisa juga dia yang terdiri atas beberapa unsur, ya. Misalnya ini NH+ amonia. Kemudian kalau anionnya misalnya C2O3 2-, ya, atau Cl-, dan seterusnya, Br-, dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk ion ini kamu bisa searching, ya, tabel kation anion, di situ sangat lengkap, ya. Nah, kation dan anion. Nah, ada banyak sekali nanti anion dan kation. Nah, ya. Nah, jadi konsep ini dulu yang harus dipahami, ya. Berikutnya adalah, nah, kita masuk ke rumus molekul, ya. Jadi kita kenal nih, ya, kalau di kimia itu ada rumus-rumus molekul, ya. Jadi rumus molekul itu tadi, ya, rumus-rumus kimia itu tadi dia menyatakan, ya, menyatakan perbandingan jumlah atom penyusun, ya. Menyatakan perbandingan jumlah atom penyusun dari unsur atau senyawa, ya, penyusun unsur atau senyawa, ya. Nah, ini kita kenal rumus, ada rumus empiris, ya, ada rumus molekul, ya. Nah, kalau rumus molekul tadi perbandingan, misalnya, ya, misal N2O4, ya, maka ini menyatakan bahwa di dalam senyawa N2O4 ini ada 2 buah atom N dan 4 buah, ya, atom O. Itu menyatakan perbandingan. Nah, kalau rumus empiris, ya, rumus empiris itu adalah menyatakan dia jenis atom, ya,
menyatakan jenis atom unsur, ya, atom unsur penyusun dari suatu senyawa, ya. Penyusun senyawa. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah dengan perbandingan yang paling sederhana, ya. Nah, yang paling sederhana. Jadi, ya, misal untuk jika rumus molekulnya N2O4, maka bagaimana sih rumus empirisnya? Maka kita sederhanakan, ya. Bisa sama-sama dibagi 2, maka menjadi NO2, ya. Nah, itu adalah rumus empiris. Nah, berikutnya, ya. Nah, berikutnya di sini misalnya, ya, Ibu punya beberapa senyawa, ya, dan kita nanti bisa mengetahui nih yang mana sih rumus empirisnya, yang mana sih rumus molekul, ya. Re empiris, Rm itu rumus molekul. Misal ada butana, ya, senyawa butana, ya. Rumus molekulnya itu adalah C4H10. Nah, bagaimana sih rumus empirisnya? Kita sederhanakan. Bisa nih dibagi 2, ya. C2H5, ya. Nah, senyawa yang lain misalnya glukosa, ya, glukosa. Nah, ini pada senyawa karbohidrat C6H12O6. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi CH2O karena sama-sama dibagi 6, ya. Nah, misalnya, ya, ada lagi nih. Kita ketemu senyawa asam sulfat, ya. Asam sulfat itu rumus molekulnya H2SO4. Nah, ini dia tidak bisa disederhanakan, ya, karena S-nya kan dia cuma 1, ya. Maka rumus empiris di sini sama dengan rumus molekul, ya. Nah, untuk senyawa ion, ya, nanti kita lihat, ya. Untuk senyawa ion yang tadi dia ada komponen positif dan negatif, maka senyawa ion itu hanya memiliki rumus empiris, ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya selanjutnya kita akan contoh soal dulu, ya. Nah, contoh soal baru kita ke bagaimana sih penamaan itu, ya. Sini tadi ilmuwan J.R. Glauber menemukan suatu garam yang dinamakan dengan garam Glauber. Nama trivial dari senyawa garam Glauber itu adalah, ya, nah tadi kita lihat, ya, kita ingat lagi. Untuk garam Glauber tadi, ya, itu adalah Na2SO4, ya. Nah, atau Na2SO4. Nah, ini namanya gimana sih, ya? Nah, ini, ya, kita harus tahu nih komponennya. Nah, ya. Oh, ini natrium, ya. Ini kan dia garam, ya. Garam itu adalah senyawa ion, ya, yang terdiri tadi atas ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, ya. Jadi natrium di sini, ya, Na2SO4, natrium ini dia kan golongan 1A, ya. Dia golongan 1A, maka 1A itu dia punya ionnya plus 1, ya, berarti Na plus, ya, ditambah. Nah, SO4 ini kalian bisa lihat nih di tabel anion, ya. Nah, SO4 itu adalah dia 2 min. Karena di sini 2, ya, maka kita kali 2. Jadi 2-nya ini sebagai koefisien, ya. Bukan kamu kalikan pada muatannya, ya. Karena muatannya ini dia tadi pasti adalah plus 1 karena dia golongan 1A. Nah, setelah ini kita tinggal memberi nama, ya. Na plus itu adalah ion dari natrium, ya. Nah, SO4 2- ini kalau kita lihat adalah sulfat, ya. Nah, tapi karena dia adalah senyawa poliatomik, ya, maka dia tata namanya karena senyawa ion, ya. Yang mana ionnya adalah poliatomik. Kenapa poliatomik? Karena banyak lebih dari 2. Ada Na gabungannya, ya, ada S, ada O, ada 3
unsur di sini, maka disebut poliatomik ya. Dan ia adalah senyawa ion, maka akhiran diberi akhiran ida, maka namanya berubah menjadi natrium dia bukan akhiran ida ya. Akhiran ida ini khusus untuk kopalen. Sorry, ibu salah ya. Berarti langsung saja natrium sulfat ya. Jadi kalau tata nama senyawa ion yang berasal dari ion itu kita tinggal menyebutkan ionnya saja. Na+ itu natrium, SO4 itu sulfat, natrium sulfat ya. Kalau ida ini nanti dia adalah, ini benar ya, senyawa ion ya. Ion, kalau akhiran ida itu nanti untuk senyawa kopalen ya. Nah, oke ya. Natrium sulfat ya. Nah, baik. Jadi bagaimana sih cara menamakan suatu senyawa? Apakah ada aturannya? Ya, tentu ada aturannya ya. Jadi untuk tata nama senyawa yang sesuai aturan itu tadi, dia sesuai aturannya adalah IUPAC tadi ya. Kalau yang tidak beraturan ya, yang tidak beraturan itu yang kita kenal tadi dengan senyawa trivial. Ada berdasarkan penemunya, ada berdasarkan warna ya, ada berdasarkan kegunaannya, ada yang berdasarkan dikenal sebagai nama dagangnya apa, itu tata nama trivial ya. Nah, jadi untuk tata nama senyawa anorganik sendiri, ya, anorganik ya, ini nanti ada berupa senyawa ion, kopalen ya, ada ABG, asam basa garam ya. Salah satunya nanti juga ada senyawa oksida yang kita ketahui di awal tadi ya. Nah, untuk tata nama senyawa organik di kelas 10 ini kita akan membahas beberapa saja karena khususannya nanti di kelas 11 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tata nama senyawa ionik ya. Nah, tadi kita kenal nih ya bahwa untuk senyawa ion ya, ionik atau ion itu tadi tersusun atas kation yang bermuatan ion positif dan anion yang bermuatan ion negatif ya. Nah, ini ada kaitan lagi bagaimana klasifikasinya itu jenis kation itu kalau dia berdasarkan jumlah biloknya ya. Biloks ini kalian sudah belajar pada materi redox ya di kelas 10, ada biloks atau bilangan oksidasi ya. Untuk senyawa golongan A, unsur golongan A ya, golongan A nih berarti kalian bisa lihat nih ya tabelnya ya. 1A ya, 2A umumnya adalah logam ya. Logam-logam yang ada di golongan 1A, 2A, dan sebagian 3A itu dia hanya memiliki satu jenis bilok ya. Hanya memiliki satu jenis bilok ya. Kalau golongan B bagaimana Bu? Ya, golongan B atau golongan transisi ya. Jadi golongan transisi itu dia umumnya memiliki bilok lebih dari satu, tapi ada cuma satu yang memiliki biloks, itu adalah Zn, zinc ya, Zn2+ ya. Seng itu dia cuma satu bilok. Beda kalau yang lain, misalnya besi ya. Besi itu Fe bisa ada 2+, bisa ada 3+, Cu bisa ada plus, Cu2+, dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk namanya adalah langsung diberi nama dengan kationnya saja. Misalnya Na+, langsung saja natrium, ion natrium, Mg2+, ion magnesium ya. Nah, senyawa ionik ini ada yang berupa senyawa sederhana ya, atau kita kenal dengan senyawa biner ya, senyawa biner, senyawa yang hanya terdiri atas dua jenis atom unsur ya. Misal di sini ada Na ya, Cl ya. Na itu adalah, tadi kita tahu Na natrium ya, klorin ya, Cl itu klorin ya. Nah, bagaimana rumusnya ya? Nah, ini adalah senyawa ion. Kenapa senyawa ion? Karena kita ketahui bahwa Na itu golongan 1A, Na+, Cl itu golongan 7A, dia selalu -1 ya. Maka ini langsung ditukar. Nah, ini kan 1 ya maknanya ya. Cl ini juga 1, jadi posisinya ditukar tapi dituliskan sebagai indeks ya. Jadi NaCl ya, sebenarnya ditulisnya Na1
Cl1, tapi 1 kan tidak ditulis, jadi NaCl ya. Jadi Na plus itu adalah tadi natrium ya, natrium, kemudian Cl itu klorin. Nah, tapi dia tidak ditulis klorin ya. Nah, tapi dia ditulis klorida, jadi akhirannya ida. Loh, Bu, kenapa beda dengan yang tadi langsung ditulis? Nah, kita lihat komponennya lagi ya. Jadi kalau ini kan dia biner, cuma ada 2 unsur penyusun Na ya. Ini adalah termasuk apa? Logam ya, logam 1A. Cl itu adalah non logam. Kalau suatu senyawa itu dia komponennya adalah logam dan non logam ya, maka itu diberi akhiran ida ya, diberi akhiran ida. Nah, kalau kita beda dengan yang tadi ya. Yang mana? Nah, kalau yang ini kenapa langsung dinamai? Ini kan natrium Na+, dia logam ya. Nah, kalau ini kita tidak bisa menyebutnya dengan non logam karena dia berupa ion atau berupa anion ya. Kalau non logam kan dia 1 unsur saja ya, sedangkan ini kan ada lebih gabungan antara 2 unsur, antara S dan O, maka dia anion ya. Nah, maka langsung disebutkan saja ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, misalnya lagi ya, misalnya ada lagi nih contoh yang lain ya. Bisa kita ganti warna dulu. Misal contoh yang lain, Bu, lagi misalnya antara ya K dan O ya. Ini kalium, ini oksigen. Kemudian kita tahu namanya ada rumusnya di sini misalnya K2O. Nah, ini namanya apa? Apakah kalium oksigen? Bukan ya. Kita lihat nih, oh kalium ini golongan logam, Bu, logam 1A. Oksigen ini non logam ya. Jadi kalian harus tahu tuh 1A sampai sebagian 3A. Sebagian 3A itu adalah logam ya. Kemudian yang 4A sampai 7A itu adalah non logam. Nah, ini adalah dia non logam oksigen ya. Jadi kalau kita beri nama, kalau kita tuliskan dalam bentuk ion, nah ini kan non logam ya. Nah, ini juga dalam bentuk ion, dia senyawa ion juga. Kenapa? Karena K ini kan dia golongan 1A. K2O ya. K2O, K plus, K karena dia golongan 1A, logam 1A. Itu ionnya selalu plus 1 ya. Nah, kalau O itu adalah O2- ya. O2-. Nah, jadi ini sebenarnya jadi dapat rumus ini gimana sih, Bu, kalau dia bergabung ya. Nah, jadi kan ini langsung ditukar saja ya. Nah, tapi sebagai indeks thread ya. Jadi K2O ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau konsep dasarnya ya, ini kan kenapa sih? Nah, ini kan dia tadi K plus ditambah O2-. Kita lihat kalau berdasarkan konsep itu kan tadi cara cepatnya tinggal kita tuker ya ionnya. Nah, kalau secara konsep ini penjelasannya adalah di sini kan plus ya, plus 1 nih ya, angkanya satunya tidak dituliskan. Di sini -2 ya, kita ambil angkanya saja. Ini kan tidak seimbang. Nah, supaya seimbang kita cari nih KPK-nya antara 1 dan 2, berarti 2 ya. Nah, maka 2-nya itu kita tidak mungkin meletakkan di O ya, karena dia sudah 2. Berarti supaya seimbang kita letakkan di K. Nah, kita tuliskan sebagai koefisien ya. Jadi jangan kamu taruh di sini plus 2, jangan, tidak boleh ya. Karena dia tadi adalah K itu selalu plus karena dia golongan 1A plus 1 ya. Nah, seperti itu. Ada lagi nih misalnya ya, ini ya, ada Al dan S. Nah, ini jadi rumus apa sih, Bu? Misalnya ya. Oh, Al ini aluminium ya. Aluminium, S ini adalah sulfur ya. Nah, ini juga aluminium ini logam ya, sulfur itu non logam, berarti dia senyawa ion. Kita bisa tulis nih bentuk ionnya. Al itu golongan 3A ya, berarti Al 3+ ya. Nah,
Kalau sulfur S ya, ini bentuk ionnya seperti apa sih? Kalau kamu kesulitan, kamu bisa cari ya, bisa cari nih anion banyak sekali ya. Nah ini mungkin ibu mau contohkan sedikit kalau ada ya. Kita cek dulu. Nah contoh-contoh anion ya, misalnya contoh-contoh anion. Nah, di sini ada contoh-contoh anion. Bu mau buka dulu. Kebetulan kurang lengkap ya ternyata ya. Nah, ini anionnya, tabelnya sedikit sekali. Tapi kalau kalian bisa, kalau kamu lihat ya, kamu lihat di materi ya, kalau kamu lihat di searching nih di Google ya, tabel anion misalnya, nah itu kamu bisa lihat nanti ya bahwa untuk yang S tadi sulfur itu adalah dia S2- ya, karena dia satu golongan dengan oksigen ya, satu golongan 6 ya, maka dia tergolong dia memiliki anionnya 2- ya. Nah seperti itu. Jadi tadi untuk aluminium itu Al ya, Al 3+ karena golongan 3A ya, sedangkan S-nya adalah berarti S2- ya. Nah seperti itu. Mana tadi? Nah ini ya, S-nya berarti dia S2-. Oke. Nah itu tadi Bu contohkan ulang ya. Jadi ada aluminium, ada S ya. Tadi Al3+ tambah S2-. Nah ini rumusnya jadi apa sih Bu? Nah tuker aja langsung ya. Al2 ditukar ya, Al2S3 ya. Namanya apa? Langsung saja aluminium ya, karena ini adalah aluminium logam, sulfur itu non logam, maka tadi ditambah akhiran ida, aluminium bukan sulfur lagi tapi jadi sulfida ya. Nah seperti itu. Misalnya gabungan antara rumus lagi nih, antara unsur Mg dan N. Ini kita masih berbicara kation yang punya satu bilox ya, artinya dia tadi senyawa biner yang senyawanya hanya terdiri atas 2 unsur ya. Nah Mg ini dia logam Bu, golongan 2A ya, golongan 2A. Nitrogen ini golongan 5A, berarti dia non logam ya, non logam. Maka kita bisa tuliskan nih antara logam dan non logam kan dia berarti adalah ini ya, dalam bentuk ionnya kita bisa tuliskan Mg golongan 2A, maka Mg2+. Nah N itu dia adalah berapa min sih ya, kamu bisa cari nih di tabel anion tadi ya. N itu adalah dia 3- ya. Nah atau gimana sih Bu dapat angka-angka ini? Nah sebenarnya kita kembali lagi ke materi ikatan ya. N itu kalau kita tahu ya nomor atomnya 7, berarti adalah konfigurasinya 25 ya. Nah 25. Nah ini elektron valensi, artinya si nitrogen supaya dia stabil seperti atom gas mulia ya, maka dia harus perlu 3 elektron. Nah makanya di sini dia dituliskan dia menjadi N3- ya. Nah seperti itu. Berarti di sini kita langsung tukar aja nak ya, Mg3N2 ya. Atau secara konsepnya seperti ini, oh ini 2 nih ionnya, ini 3 nih, KPK-nya berapa sih? 6 ya kan, KPK-nya 6. Berarti supaya ini jadi 6, Mg ini kamu harus kali 3, N ini supaya 6 kamu harus kali 2. Nah seperti ini, jadi namanya alu. Namanya apa? Magnesium. Mg ini adalah magnesium ya.
N ini apa? Nitrogen ya, tapi bukan ditulis nitrogen lagi, nitrida, karena tadi ada akhiran ida ya. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana dengan tata nama senyawa biner? Masih di biner dulu ya. Artinya cuma ada dua komponen, dua unsur ya. Kita melihat untuk kationnya dulu. Kalau tadi adalah dia hanya satu ya. Kalau ini bagaimana satu bilok. Kalau yang kedua ini adalah bagaimana kationnya ternyata lebih dari satu bilok. Dimana tadi kita sudah tahu ini pada unsur transisi ya. Logam transisi ya. Ada dua penamaan di sini ya. Jadi kita tuliskan nama ionnya ya, kemudian spasi nama atomnya, nama Latin ya. Kemudian ini ditambah akhiran I atau O ya. Nah, jadi akhiran I itu untuk yang muatan lebih kecil, kalau akhiran O itu untuk muatan yang lebih besar ya. Misalnya tadi juga ada besi ya. Besi ada besi 2+ ya. Besi 2+ ya, itu disebut dengan ion feri ya. Kemudian ada besi 3+ itu disebut dengan ion ferro ya, ferro ya. Jadi untuk akhiran O itu yang lebih kecil, akhiran I yang lebih besar ya, ferro ya, feri dan ferro. Nah, misal ya seperti ini ya, ada antara Fe dan O, antara unsur Fe dan O ini macam-macam, bisa dia membentuk ya. Kalau dalam bentuk ionnya Fe itu 2+ ya, ditambah O2- ya. Nah, maka ini kan kalau ditulis ini ditukar kan ya Bu ya, ditukar Bu. Jadi Fe2O2 ya, maka ini sebenarnya bisa dituliskan karena kita ingin menyederhanakan ya menjadi FeO ya. Nah, ini rumusnya ya. Namanya seperti apa? Namanya dia tetap ya. Namanya dia tetap ya. Bisa ditulis besi ya. Besi 2 oksida ya. Ini nanti yang menggunakan nama sistematik ya, menggunakan angka Romawi. Kalau nama Latinnya bagaimana? Nama Latinnya berarti karena di sini Fe 2+ yang lebih kecil, maka nama Latinnya adalah feri oksida ya. Ini nama Latin, nama tradisionalnya. Kalau ini adalah nama sistematiknya ya. Nah, misalnya bagaimana Bu kalau Fe-nya adalah tadi Fe3+ ya, bereaksi dengan oksigen, oksida O2- ya, maka ini sama kayak tadi bisa ditukar ya. Untuk mengetahui rumusnya kita langsung bisa tukar nih, Fe2O3. Nah, jadi ini rumusnya Fe2O3 ya. Tapi untuk penyetaraan reaksi ya, secara reaksi ioniknya kita bisa lihat di sini 3, 2, KPK-nya berarti 6, supaya 6 ini dikali 2, ini dikali 3. Makanya di sini Fe2 berasal dari yang ini ya, O3 ya. Nah, penamaannya apa? Penamaannya karena di sini Fe-nya dia yang lebih tinggi, maka ferro oksida untuk nama tradisional ya, nama tradisional. Kemudian untuk nama sistematiknya ya, berarti namanya adalah besi 3 ya. Ingat di sini angka Romawi besi 3 oksida, diambil dari bilangan oksidasinya tadi ya, besi 3 oksida. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ya, nah di sini untuk bagaimana untuk senyawa sederhana ya, atau senyawa biner, senyawa sederhana atau biner ya, yang terdiri atas biner ini berarti cuma ada 2 unsur tadi ya, cuma ada 2 unsur yang sama-sama terdiri atas non logam dan non logam ya. Maka untuk namanya ini masuknya nanti ke tata nama senyawa kopalen ya, tata nama senyawa kopalen ya. Nah ya, nah di sini ini akan kita bahas
Untuk yang berikutnya, nah sekarang Ibu punya beberapa senyawa ya, Ibu akan tuliskan SO2, SO3, PCl3, PCl5, N2O3, N2O5 ya. Nah, sekarang ini kita akan memberi nama ya. Kita akan memberi nama, namanya nanti ada yang nama tradisional ya. Tradisional ya. Ada yang nama sistematik ya. Nah, sebenarnya ini ya, untuk kita lihat dulu, untuk memberi nama kita lihat komponennya dulu ya. Kalau tadi untuk senyawa kovalen ya, non logam tambah non logam, maka itu kita menyebutkan awalan ya, menyebutkan awalan ya. Jadi misalnya seperti ini ya, ya yang ini saja. Nah, misalnya yang pertama, ini reaksi ya, soal yang pertama ya, unsur yang pertama SO2 ya, kita lihat nih komponennya adalah S ini non logam, O juga non logam, maka berlaku tata nama senyawa kovalen ya, ini senyawa biner ya. Secara tradisional maka dia menggunakan tadi bisa menggunakan awalan, maka langsung saja di sini tulis S itu adalah sulfur, sulfur dioksida ya, D-nya ini berasal dari 2 ya, sulfur dioksida. Kalau yang nomor 2 berarti langsung saja sulfur trioksida ya. Jadi tata nama ini sebenarnya tidak ada yang salah ya, tergantung perintahnya itu disuruh tata nama apa ya. Nah, sistematik ini adalah yang menggunakan tadi angka Romawi ya. Nah, kalau SO2 ya, berarti kita bisa lihat nih, S ini dia sebenarnya golongannya sama dengan O ya, golongannya sama dengan O ya, sulfur, maka biloxnya ini apa, dia kan O ini dia apa, O ini biloxnya adalah min 2 ya, karena ada 2 berarti min 4 ya. Nah, di sini kan senyawanya netral, SO2 harus sama dengan 0, maka adalah S ini berarti biloxnya, jadi sistematik ini tadi berdasarkan bilox ya. Nah, plus 4, makanya ditulis, bisa ditulis secara sistematik, ini bisa ditulis sulfur 4, tapi angka Romawi ya, oksida. Nah, ini senyawa oksida. Jadi kalau penamaan seperti ini tidak usah menggunakan awalan. Nah, lagi misalnya SO3 ya. Ini kalau kita lihat biloxnya O itu min 2 dikali 3 min 6 berarti plus 6 ya. Nah, makanya bisa dituliskan sulfur 6 ya, oksida. Nah, seperti itu ya. Kalau tradisional PCl3 berarti fosfor triklorida ya, fosfor penta itu adalah 5 ya, 5. Jadi kloridanya ada 5, Cl-nya ada 5. Jadi bukan pentaklorin ya, bukan pentaklorin, tapi karena dia ini biner tadi awalan ya, dia ditambahkan ida ya, ditambahkan ida. Nah, ini ingat ya, ini berarti dinitrogen ya, dinitrogen trioksida ya, dinitrogen pentaoksida ya, pentaoksida. Nah, seperti itu. Tinggal kita memberi nama nih ya, PCl3. Oh, PCl3 ini biloxnya gimana nih ya. Nah, Cl itu adalah golongan 7A dengan bilox itu min 1. Min 1 dikali 3 berarti min 3 harus sama dengan 0, berarti plus 3. Makanya di sini bisa dituliskan fosfor ya, fosfor 3 klorida ya, bukan oksida lagi, klorida ya, berarti ini fosfor ya, PCl5 berarti kan min 5 plus 5 ya, berarti fosfor 5
klorida ya. Nah, kita cari lagi N2O3, biloxnya berapa? Ini harus sama dengan 0. N-nya adalah min 6 ya, berarti N di sini adalah plus 6. Karena ada 2 N-nya, maka kita bagi 2 berarti plus 3 ya, maka bisa ditulis di sini nitrogen ya. Nitrogen 3 oksida ya, tetap akhiran ida ya, oksida. Kemudian di sini berarti nitrogen ya, ini berarti N2O5, berarti di sini 2 dikali min 5 min 10, berarti di sini plus 10 karena N-nya ada 2, berarti kita bagi 2 plus 5. Jadi nitrogen 5 oksida ya, oksida. Nah, seperti itu ya untuk tata nama senyawa biner ya, baik secara tradisional yang menggunakan awalan maupun secara sistematik yang menggunakan angka. Dua-duanya benar tergantung permintaan soal nanti seperti apa tata namanya ya. Nah, yang berikutnya, nah tadi kita sebenarnya kita sudah mengenal ya, sebenarnya ada beberapa anion tadi ya. Ada anion tadi, ada Cl ya, Cl. Nah, di sini tadi ada O2- itu termasuk anion yang bermuatan negatif tuh anion ya, kita sudah kenal. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit ya. Anion itu dia jadi berubah, bukan lagi misalnya Cl itu bukan lagi klor tetapi jadi klorida, Cl- ya. Kalau Cl itu klor, kalau Cl- berarti klorida. O itu oksigen, kalau sudah dalam bentuk ionnya berarti O2-, maka itu adalah ion oksida ya. Nah, kalau bagaimana ini kan anionnya dia terdiri hanya satu unsur. Bagaimana kalau anionnya, ini lagi-lagi kamu harus punya tabel kation anion tadi ya. Kamu bisa lihat di anion itu banyak sekali nanti contoh-contohnya ya. Bagaimana kalau anionnya lebih dari satu unsur ya. Nah, maka di sini sama seperti tadi ya. Kalau jumlah atom O-nya lebih sedikit ya, maka itu akhirannya at. Kalau jumlah O-nya lebih banyak itu akhirannya at, lebih sedikit itu akhirannya it ya. Misal di sini ada NO3-, itu kurang tepat ya. Nulisnya seperti ini. Nah, NO3-, ada NO2-. Nah, ini kan oksigennya lebih banyak, maka akhirannya at ya, nitrat ya. Kalau NO2- nitrit ya. Nah, seperti itu. Itu kalau anionnya terdiri atas lebih dari satu unsur, di mana untuk nitrat dan nitrit ini terdiri atas dua unsur, yaitu N dan O ya. Nah, penamaan khusus anion poliatom oksi ya, nanti nah di sini ada ClO-, ClO2-, ClO3-, di sini minnya kurang terlihat ya. ClO4-. Nah, ini beda. ClO- itu hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Jadi antara Cl dengan O ini nanti dia ada 4 penamaan ya. Nah, bagaimana kalau anion, kombinasi antara anion dengan ion hidrogen? Jadi macam-macam sekali ya, banyak ya. Misalnya di sini ada bentuk HS- ya, maka namanya adalah ion hidrogen sulfida. Sebutkan saja hidrogen, ini S, sulfur, tapi karena dia ada 2 berarti sulfida, atau nama lainnya adalah bisulfida nama anionnya ya. Bagaimana kalau anionnya ada 2 atom hidrogen ya, misalnya H2PO4-, ini sebenarnya ditulisnya seperti ini ya. H2PO4- ya. Maka ditulis saja namanya dihidrogen ya, dihidrogen fosfat ya, dihidrogen fosfat. Nah, oke. Nah, tadi sudah dikenal ya, kalau logam dengan non logam maka akhirannya ida, tinggal disebutkan ya, natrium klorida, magnesium bromida. Antara logam golongan B yang tadi transisi dengan non logam, maka langsung disebutkan baik dengan angka Romawinya, nama kationnya, misalnya di sini ya, ZnCl2 ya.
maka itu adalah, oh ini kan dia dalam bentuk ion ya, Zn itu 2 plus, Cl itu min ya, karena di sini ada 2 berarti 2 ya. Ini zinc ya, zinc apa? Zinc 2 ya. Jadi ini golongan B ya, logam-logam golongan B kamu harus menuliskan romawinya klorida ya. Nah, kalau ini kan berarti kan tadi kita tukar ya, berarti V-nya itu 5 plus ya, O-nya itu 2 min, makanya jadi vanadium 5 oksida ya. Nah, seperti itu. Nah, antara logam tadi, logam golongan A dengan poliatom, misalnya natrium, langsung kita ionkan. Nah, ini contoh poliatom yang tadi yang penting, nama anion yang penting ya. Nah, ini tinggal disebutkan saja kalau dia berupa ion ya, berupa logam golongan A dan poliatom. Poliatom itu yang anion ini lebih dari satu unsur ya, maka langsung disebutkan saja Na2SO4 ya. Berarti di sini adalah Na itu kan golongan 1 Na plus ya. Nah, 2-nya ini punya SO4, ionnya SO4 2 min. Na itu natrium ya. SO4 2 min itu adalah sulfat, maka namanya langsung natrium sulfat. Di sini kalau kita setarakan reaksinya kita kali 2 ya. Magnesium fosfat ya, kalau golongan B sama logamnya, bedanya logamnya harus kamu tuliskan romawinya untuk logamnya berupa golongan B ya. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya, oh ya di sini. Nah, ini kita berlatih contoh soal ya. Di sini misalnya magnesium kation dan anion. Magnesium nitrat adalah, berarti magnesium kamu harus tahu dia golongan 2A, Mg 2 plus, nitrat, ingat tabel anionnya NO3 min ya, Mg 2 plus dan NO3 min ya, C jawabannya ya. Nah, oke. Untuk tata nama senyokopalen tadi sebenarnya sudah dibahas di awal, itu yang tradisional ya. Jadi secara umum untuk tata nama senyokopalen ini adalah akhiran O baik pada Cl ya, misalnya itu kloro atau klorin, itu dihilangkan ya. Tetapi dia menggunakan tadi ada awalan ya. Dan kopalen ini komponennya antara sesama non-logam dan non-logam atau unsur metaloid sebagian golongan 3A, contohnya tadi aluminium ya. Dia ada silikon. Awalan mono ditri tetrapenta. Mono biasanya tidak digunakan pada unsur pertama. Misal NO2 ini tidak dituliskan mononitrogen dioksida, bukan, tapi langsung saja nitrogen ya. Nitrogen dioksida ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk tata nama senyawa organik ini secara umum saja ya. Jadi ada CH4 ya, metana, ada urea, asam asetat, aseton, iodopom, formaldehid, kloropom, glukosa, alkohol, dan sukrosa. Ini yang tata nama lazim atau nama trivial. Nah, ya, nanti akan kita lebih bahas pada materi di kelas 11 dan 12 ya. Oke, oh ternyata masih ada soal lagi, contoh soal. Nah, ini kita harus lihat nih. Nama yang tepat untuk senyawa N2O5 adalah, ya di sini kan kita lihat dulu nih. Oh, ini dia adalah non-logam berarti dia akhirannya harus tambah ida. Berarti senyawa kopalen kita gunakan awalan dinitrogen pentaoksida, ya. Oke, jawabannya benar yang D. Oke. Untuk pembahasan hari ini cukup dulu, berikutnya nanti akan kita pelajari pada video berikutnya mengenai tata nama senyawa asam, basa, dan garam serta oksida. Oke, cukup dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.